Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat anak-anak Bapak dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Bapak sekalian, di video kali ini kita akan belajar untuk mengenal huruf hijaiyah, mengenal harkat dan surah Al-Fatihah. Namun, Bapak berharap dimanapun anak-anak Bapak sekalian berada menyaksikan video ini, mari sama-sama kita berdoa, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk menerima pelajaran pada kali ini. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan soliha. Amin. Terima kasih anak-anak Bapak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal huruf hijaiyah. Namun sebelumnya, Bapak yakin dan percaya anak-anak Bapak sebagian atau mungkin sudah pernah mendengar apa itu huruf hijaiyah. Karena Bapak yakin anak-anak Bapak ini sudah ada yang Iqra 1, Iqra 2, bahkan sudah ada satu orang yang sudah bisa membaca Al-Quran. Ada Naila, ya kan? Jadi Bapak kira huruf hijaiyah ini sudah pernah anak-anak dengar. Nah, anak-anak sekalian, perlu juga Bapak sampaikan bahwa apa sih huruf hijaiyah? Nah, huruf hijaiyah itu adalah huruf yang ada di dalam Al-Quran. Nah, setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran itu adalah huruf hijaiyah. Berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya ada 29. Nah, kita sebagai umat Islam penting untuk bisa mengenali, menyebutkan, bahkan bisa membaca huruf hijaiyah itu. Karena kenapa? Karena Al-Quran sebagai kitab suci kita ditulis dengan huruf hijaiyah. Jadi untuk itu anak-anak Bapak harus bisa membaca huruf hijaiyah itu karena kita sebagai umat Islam. Nah, apa saja huruf hijaiyah itu? Nah, ada huruf alif, ada huruf ba, ta, sa, jim, ha, khe, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, ain, rin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Nah, inilah yang disebut dengan huruf hijaiyah itu. Tapi perlu anak-anak ketahui, huruf hijaiyah yang ada di video ini belum mempunyai harkat atau sering kita sebut dengan baris. Jadi kalau istilahnya ini huruf hijaiyahnya masih gundul ini. Belum ada harkat, belum ada barisnya. Nah, makanya selain kita mengetahui atau mengenali huruf hijaiyah, maka perlu jugalah kita mengenal, mengetahui apa itu harkat
Supaya apa? Supaya memudahkan kita membaca huruf hijaiyah. Nah, dengan adanya harkat, maka kita akan lebih mudah membaca huruf hijaiyah ini. Nah, apa saja harkat itu? Nah, karena di kelas 1 ini cukup kita akan mempelajari dulu 3 jenis harkat. Yang pertama adalah harkat fathah. Harkat fathah itu sering disebut dengan baris di atas. Nah, supaya anak-anak lebih mudah memahaminya, harkat itu adalah baris. Nah, kalau di tempat kita sering disebut dengan baris. Nah, harkat fathah itu adalah baris di atas. Tempatnya ada di atas. Anak-anak bisa lihat nanti. Ada seperti huruf I miring, posisinya di atas. Itulah yang disebut dengan harkat fathah. Nah, bunyinya A. Jadi, sebagai contoh, setiap huruf hijaiyah yang ada baris di atas. Nah, ini dia, kelihatan kan? Nah, ini. Ada harkat fathah barisnya di atas, maka bunyinya A. Contoh, ada huruf Ba. Nah, ada huruf Sa. Atau Bapak kasih contoh. Ini. Nah, ini tadi huruf hijaiyah yang belum ada harkat, belum ada baris. Contoh, ini ada huruf Ain. Setelah huruf Ain ini mendapat harkat patah, maka Ain ini dibaca menjadi A. Nah, kenapa? Karena harkat patah itu bunyinya A. Oke, Pak kasih contoh lagi. Ada huruf hijaiyah waw yang belum ada harkatnya. Maka kalau ada huruf waw, harkat fathah, barisnya di atas, maka bunyinya ditambah A menjadi wa. Nah, itulah yang disebut dengan harkat fathah atau baris di atas yang bunyinya A. Nah, kalau tadi harkat fathah, sekarang yang kedua adalah harkat kasroh. Atau sering kita sebut juga dengan baris di bawah. Kenapa disebut dengan baris di bawah? Karena posisinya ada di bawah. Mirip dengan harkat fathah, dia huruf I miring, tapi bedanya posisinya ada di bawah. Kalau fathah tadi posisinya ada di atas. Kalau kasroh ada posisinya di bawah. Dan bunyinya I. Oke, sekarang Bapak kasih contoh. Ini huruf hijaiyah yang belum ada barisnya, belum ada harkatnya. Kita ambil contoh short. Nah, ketika ada harkat atau baris kasroh, maka short ini berubah bunyinya, berubah bacaannya menjadi si. Ini dia si. Kenapa? Karena kasroh itu bunyinya i. Baik. Kita ambil contoh yang lain. Nah, ini huruf hijaiyah yang belum ada barisnya lagi. Ada huruf ba. Nah, ini huruf ba belum mempunyai harkat, belum baris. Nah, ketika dia mendapatkan harkat atau baris kasroh, maka berubah menjadi bi. Kenapa? Karena kasroh itu bunyinya i. Selanjutnya harkat yang ketiga adalah dhammah. Dhammah itu sering kita sebut dengan baris di depan. Atau dia posisinya juga berada di atas. Berbentuk seperti huruf waw atau angka 9. Dan bunyinya U. Nah, kalau patah tadi bunyinya A, kalau kasroh bunyinya I, sedangkan kalau dhammah itu bunyinya
U. Kita contohkan. Nah, ini huruf hijaiyah yang belum punya harkat, belum punya baris. Kita ambil contoh H. Kalau dia mendapatkan harkat atau baris dhamma, maka dia dibaca menjadi hu. Kenapa? Karena dhammah itu bunyinya u. Oke, kita ambil contoh yang lain lagi. Huruf to. Nah, ini to belum ada harkat. Kalau mendapatkan harkat atau baris dhamma, maka berubah bunyinya menjadi tu. Ini menjadi tu. Kenapa? Karena dhammah itu bunyinya u. Nah, anak-anak Bapak sekalian, sebelum Bapak lanjut, Bapak ingatkan tadi ada 3 harkat yang harus kita kenali. Yang pertama adalah harkat fathah, yaitu baris di atas dengan bunyinya A, kemudian harkat kasroh dengan bunyinya I, kemudian harkat dhammah yang bunyinya U. Nah, setelah kita mempelajari mengenali huruf hijaiyah, setelah kita mengenali huruf hijaiyah itu apa saja, kemudian anak-anak bisa juga mengenali itu harkat, kemudian bisa menyebutkan huruf hijaiyah beserta harkatnya, maka selanjutnya kita akan belajar tentang surah Al-Fatihah. Anak-anak Bapak sekalian, disinilah pentingnya kita bisa mengenali atau menyebutkan huruf hijaiyah beserta harkatnya dengan tujuan apa? Sebagai umat Islam supaya kita bisa membaca maupun menyebutkan atau melafalkan surah Al-Fatihah. Anak-anak juga sudah pernah mungkin mendengar apa itu surah Al-Fatihah, karena di setiap sholat surah Al-Fatihah ini wajib kita baca. Nah, anak-anak sekalian, surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Al-Fatihah itu sendiri artinya pembukaan. Makanya Al-Fatihah itu letaknya selalu di awal. Makanya letak posisi Al-Fatihah itu ada di awal mushaf Al-Quran. Kemudian anak-anak, supaya anak-anak ketahui bahwa surah Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Quran. Apa itu Ummul Quran? Induknya Al-Quran. Artinya Al-Fatihah itu sudah merangkum semua isi Al-Quran. Itulah makanya disebut dengan Ummul Quran. Nah, anak-anak Bapak sekalian, tadi sudah paham, tadi sudah mengenal huruf hijaiyah itu. Sudah juga bisa mengenali harkat sederhana, fathah, kasrah, dan dhammah, maka kita akan coba. Nah, kita akan melafalkan surah Al-Fatihah ini berdasarkan setelah kita tadi mengenali huruf hijaiyah dan harkat sederhana. Bapak coba dulu, Bapak terlebih dahulu akan melafalkannya. Nanti anak-anak Bapak dimanapun berada, supaya melafalkannya, minta bisa ibu atau ayah atau kakak untuk menyimak ketika anak-anak Bapak melafalkan Al-Fatihah. Baik anak-anak, coba disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, anak-anak Bapak, setelah Bapak melafalkan surah Al-Fatihah ini, nanti silahkan anak-anak Bapak untuk melafalkannya, bisa minta bantu sama orang tua maupun kakak untuk menyimak. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita tadi mengenali huruf hijaiyah, harkat, dan surah Al-Fatihah, maka Bapak dapat simpulkan yang pertama adalah huruf Al-Quran itu disebut dengan huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua adalah jumlah huruf hijaiyah itu ada 29. Kemudian yang ketiga, tanda baca huruf itu disebut dengan harkat, atau kita sebutlah kalau di tempat kita itu baris. Kemudian yang keempat, harkat fathah atau baris di atas itu dibaca A. Kalau harkat kasroh atau baris di bawah dibaca I. Kemudian harkat dhammah atau baris di depan itu dibaca U. Kemudian yang terakhir adalah surah Al-Fatihah wajib dibaca ketika sholat. Inilah anak-anak yang menjadi kesimpulan atau rangkuman pembelajaran kita di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak Bapak sekalian. Jangan lupa untuk tetap melaksanakan ibadahnya, kemudian tetap belajar di rumah. Ketika menyaksikan video ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan anak-anak Bapak sekalian. Terima kasih Bapak ucapkan, mohon maaf. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.